bersyukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dan kami siaga mempersembahkan doa malam kami. Urapi firman Tuhan yang akan kami renungkan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini. Dan malam hari ini kita akan menyelesaikan doa malam kita. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah saudara sekalian, kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri di Salatiga, yaitu mengenai sumpah bagi umat beriman. Kalau orang beriman, kalau umat Kristiani menjadi saksi di pengadilan dan harus melakukan sumpah di depan hakim di pengadilan, itu penjelasannya bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Ibu Endah Tri. Dan ini sudah bagian yang ke-6. Jadi judul renungannya adalah Sumpah Menurut Iman Kristiani bagian 6 atau part 6. Nah, kalau diberi subjudul, maka sore ini judulnya Sumpah di Depan Sidang Pengadilan. Dan ini merupakan jawaban terakhir dari rangkaian penjelasan yang sudah mencoba kami sampaikan dalam 6 kali doa malam ya, seminggu persis, Senin sampai Sabtu. Nah, jadi sekaranglah jawaban asli dari pertanyaan Bu Endah. Tapi sebelumnya mari kita baca Bilangan pasal 30 ayat 2. Bilangan 30 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Nah, jadi kita dapati dalam ini firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, saudara. Dan perhatikan di situ disebutkan ada istilah-istilah. Ya, tadi disebutkan ada istilah nazar, ada istilah janji, ada istilah sumpah. Dan firman Tuhan menyatakan sekali lagi, ini di Perjanjian Lama, kalau seseorang melakukan perjanjian, mengikat janji, mengikat dirinya kepada suatu janji, maka harus melakukan tepat seperti yang diucapkannya. Nah, nanti saya ingin banyak membicarakan mengenai janji ini. Kemarin sudah kita renungkan itu ya, jadi bahwa ada beberapa tingkatan ya yang bobotnya berbeda satu sama lain. Yang pertama yaitu kesanggupan. Di sebelah mana kemarin ya. Jadi kesanggupan. Kesanggupan itu berbeda dengan nanti di atasnya lagi ada kesanggupan yang sungguh-sungguh atau konfirmasi, nah gitu, confirm itu. Lalu nanti di atasnya lagi ada janji. Nah, janji masih ada di atasnya lagi, atau kadang-kadang ya ada yang menganggap sama, ada yang membedakan, yaitu komitmen, nah gitu. Dan nanti yang terakhir sumpah. Nah, itu jadi kesanggupan sungguh-sungguh atau confirm, lalu janji atau komitmen, dan yang paling tinggi adalah sumpah.
Nah, sebelumnya mari kita baca kembali larangan mengenai sumpah, saudara. Jadi sudah kita pelajari juga kemarin ya, sudah kita cermati bahwa kalau di perjanjian baru sumpah itu dilarang oleh Tuhan. Iya, dilarang sumpah itu oleh Tuhan. Tidak boleh bersumpah. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 5 ayat 33. Ada baiknya kita baca ulang, walaupun ini sudah beberapa kali kita baca, tapi ini penting ya untuk diingat. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar." Ayat 36, "Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, ini. Jadi ini larangan bersumpah. Ya. Nah, sekarang kalau seorang Kristiani harus melakukan sumpah di depan pengadilan, bagaimana? Ini pertanyaan dari Bu Endah Tri. Dan saya ingin beritahukan bahwa kalau berkaitan dengan pengadilan atau di hadapan hakim di pengadilan secara resmi, itu sebetulnya memang dikenal yang namanya sumpah, diambil sumpahnya di depan pengadilan. Misalnya seorang saksi, yang ditanyakan oleh Bu Indah adalah begini. Jadi kalau seorang Kristiani menjadi saksi begitu, itu harus diambil sumpahnya. Saudara, kalau agama lain non Kristiani itu melakukan sumpah itu caranya adalah dengan mengucapkan kata-kata yang sudah diatur, biasanya disuruh menirukan itu, tetapi harus diucapkan oleh orang yang disumpah di depan hakim itu. Dan waktu mereka mengucapkan kata-kata itu, maka di atas kepala mereka ada kitab suci yang dipercaya. Jadi mereka bersumpah di bawah kitab suci yang diacungkan di atas kepala mereka. Nah, itu prakteknya seperti itu sumpah di depan pengadilan. Nah, tetapi kalau umat Kristiani, Bu Endah, itu tidak seperti itu. Jadi umat Kristiani dilarang bersumpah, makanya yang dilakukan adalah janji. Jadi nanti kata bersumpah itu diganti dengan janji. Kalau di sana dikatakan saya bersumpah akan menjadi saksi yang baik, ya demi Tuhan saya bersumpah, misalnya seperti itu. Nah, maka kata-katanya bagi umat Kristiani lain. Saya berjanji, ya. Dan di hadapan Tuhan yang tahu segalanya, saya akan menjadi saksi yang baik dan seterusnya, kira-kira begitulah isinya. Nah, gitu. Jadi kata sumpah diganti dengan kata janji. Lalu pelaksanaannya tidak diacungi kitab suci. Kitab suci tidak diletakkan di atas kepala orang Kristiani yang disumpah itu, tetapi satu tangan meletakkan tangannya di atas kitab suci, sedangkan satu tangan yang lain menunjukkan atau mengacungkan jari sebatas telinga. Jadi seginilah kira-kira ya. Gitu. Jadi menunjukkan jari. Nah, ini ada bedanya antara umat
Kristiani, yang disebut umat Kristiani itu semua, baik Kristen, Katolik, sinode apa saja disebut umat Kristiani. Tapi umumnya orang membedakan kalau yang disebut Kristen itu non Katolik, ya. Nah sedikit ada bedanya. Kalau umat Katolik itu satu tangan meletakkan tangannya di atas Alkitab, lalu mengangkat 3 jari. Nah, 3 jari sambil mengucapkan janji yang didiktekan oleh hakim, biasanya seperti itu. Nah kalau umat Kristen dalam artian non Katolik, ya dua-duanya disebut umat Kristiani, ya itu pemahaman saya semacam itu. Jadi kalau Kristiani itu meliputi Kristen Katolik, tapi kalau umat Kristen dari sinode apapun yang non Katolik, entah itu Pentakosta, Karismatik, Injili, Protestan, ya itu dengan mengangkat 2 jari. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa kok dibedakan, ya. Ya, saya rasa itu urusan para rohaniwan sejak dulu, karena ini sudah menjadi ketetapan kalau sekarang. Jadi ini sudah menjadi ketetapan secara nasional, Bu Indah, itu untuk diketahui. Bisa dibuktikan nanti, coba Bu Indah atau saudara-saudara sekalian siapapun yang mau membuktikan. Ini sekarang ini kan sedang ada pengadilan yang viral itu ya, yaitu pembunuhan polisi itu loh. Wah ini sekarang ini belum selesai sidangnya. Coba nanti Anda cari pada waktu saksinya itu terdiri dari orang Kristiani. Itu bukan sumpah, tapi janji. Di sana yang dilakukan seperti itu. Jadi coba nanti cari yang judulnya, ada video itu, ada videonya yang masih ada di YouTube kayaknya. Detik-detik saksi mengucapkan sumpah pada sidang pembunuhan Brigadir J itu ya, yang kemarin itu. Nanti di situ akan dijumpai. Jadi umat Katolik harus meletakkan tangannya di atas Alkitab yang satu tangannya mengacungkan 3 jari sejajar dengan telinga. Kalau umat Kristen yang non Katolik itu 2 jari sejajar dengan telinga, semacam itu. Nah, jadi jelaslah bahwa kalau di sidang pengadilan tetap tidak boleh mengucapkan sumpah. Dan itu diakui oleh negara sekarang, saudara ya. Nah ini sebetulnya poin positif buat kita. Artinya bahwa umat Kristiani itu kalau iya harus dikatakan ya, kalau tidak dikatakan tidak. Jadi tidak perlu bersumpah. Budaya Kristiani, budaya dari umat Kristiani itu adalah orang-orang yang jujur, seperti itu. Kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi tidak jujur, ya dia berarti sekedar Kristen, sekedar Kristiani, tapi dia bukan murid Yesus. Kalau murid Yesus yang sungguh-sungguh harus jujur, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada siapapun. Dan itu tidak mudah, saudara. Ya, kalau dibicarakan mudah semacam ini, tapi nanti kalau sampai kepada hal-hal yang penting seperti itu, wah pergumulannya berat itu. Nah, makanya pemahaman mengenai sumpah ini sebetulnya nggak main-main. Ini pemahaman yang serius, dan mari kita minta kepada Tuhan supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam perangkap setan sekali lagi, tetapi kita diberi kemudahan-kemudahan dalam hidup oleh Tuhan dan tidak terpaksa harus mengucapkan sumpah. Dan walaupun dipaksa, kalau umat Kristiani tidak mau. Nah, puji Tuhan secara nasional kalau di sidang pengadilan resmi pun mereka mengakui bahwa janji, ya kata janji bagi umat Kristiani itu bobotnya sama dengan sumpah. Nah ini kan poin positif gitu ya. Jadi sebetulnya langsung ataupun tidak langsung diakui bahwa umat Kristiani itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Gitu. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan dan memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak sembarangan. Jadi kalau sekarang ini ada umat Kristiani kok jadi pembunuh, jadi koruptor gitu, ya itu sekedar Kristen, sekedar KTP-nya ditulis agamanya Kristen atau Kristiani seperti itu, tapi dia bukan murid Yesus.
Kalau ajaran Tuhan Yesus yang sesungguhnya, murid Yesus itu perkataannya harus berbobot. Ini sudah kita renungkan yang kemarin ya. Makanya kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang perkataannya memiliki kuasa, bukan perkataan yang sembarangan seperti itu. Jadi dengan demikian maka saya berharap pertanyaan dari Ibu Indah sudah terjawab. Jadi ini doa malam yang terakhir menjawab pertanyaan Bu Indah, maksudnya gitu ya. Jawaban yang terakhir melalui doa malam ini. Doa malam yang besok temanya sudah berbeda, tentu saja yang besok Senin, ini Sabtu soalnya. Dan ini sekarang ini judulnya Sumpah Menurut Iman Kristiani bagian yang ke-6. Ini mengakhiri jawaban saya untuk Ibu Indah Tri. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Nanti menjadi topik berikutnya. Begitu. Dan juga kami berterima kasih untuk pertanyaan ini, juga menanti dari saudara yang lain pertanyaan-pertanyaan yang lain, saudara ya. Sekali lagi saya memberitahukan bahwa doa malam ini yang mengisi tidak harus saya, tetapi kadang-kadang bisa orang lain. Saya kalau terutama kalau doa pagi itu secara langsung dan mesti saya kalau doa pagi, tapi kalau doa malam bisa dari tim yang lain seperti itu. Sepanjang saya diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, kalau doa pagi saya akan tetap hadir bersama dengan saudara untuk melayani Tuhan dengan doa dan merenungkan firman Tuhan secara berkesinambungan itu ya. Dan sekali lagi yang doa malam kami sangat menantikan kalau ada hal-hal yang hari-hari ini atau dijumpai sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan Anda dan saya, dan itu berkaitan dengan urusan rohani. Nah, mari kita renungkan bersama. Saya mencoba untuk mengajak Anda melakukan perenungan melalui doa malam ini. Jadi kami nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Indah, dan saya catat nilai yang boleh kita petik, yang boleh kita ingat melalui pergumulan atas pertanyaan ini. Kali ini saya kalimatkan bunyinya begini: bagi umat Kristiani yang harus melakukan sumpah di hadapan pengadilan, maka yang dilakukan adalah janji, bukan sumpah. Ya, karena pengertiannya janji itu bagi umat Kristiani bobotnya sudah sama dengan sumpah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekali lagi, bagi umat Kristiani yang harus melakukan sumpah di hadapan pengadilan, maka yang dilakukan adalah janji, bukan sumpah. Tuhan dipuji. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kita untuk kita layani dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan memberikan kepada kami perenungan melalui Ibu Indah Tri Lestari di Salatiga. Kami merenungkan tentang sumpah di hadapan Tuhan. Kami sekarang memahami bahwa ternyata sumpah itu sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Dan biarlah dengan ini maka kami lebih hati-hati dalam hidup setiap hari, supaya kami tidak menjadikan buah bibir hal-hal yang penting di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak terjebak di dalam perangkap si jahat dan melakukan hal-hal yang tanpa kami ketahui sudah mencelakakan diri. Tapi kami mohon hikmat dari Tuhan, terutama supaya kami mengetahui kunci-kunci kemenangan yang Tuhan anugerahkan melalui firman-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Indah Tri Lestari di Salatiga dengan segala usahanya dan juga keluarganya. Tuhan memberkati pelayanannya sesuai dengan limpah rahmat-Mu. Limpah rahmat yang maha besar itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tetap kami doakan ada dalam damai sejahtera Tuhan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, walaupun kami berada di tempat yang berbeda.
kota tempat tinggal kami, Tuhan berikan damai sejahtera yang menjadi damai sejahtera buat kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dan berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Haryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami Alek Geovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan juga pergumulan yang lain, pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Tuhan yang memberi jalan keluar, terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, semua yang kami kerjakan dalam hidup kami, baik pekerjaan kami, mata pencaharian kami, pelayanan kami, yang kami lakukan secara onsite maupun online, mohon Tuhan yang terus memimpin kami, semuanya semakin menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan ini, dan kami bersyukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami, dan kami tetap ingin beritahukan bahwa doa malam ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap hari, yaitu jam 5 pagi, saudara ya. Yang doa pagi secara berkesinambungan, kita memperhatikan seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, sekarang sampai kitab 1 Raja-Raja hari-hari ini. Silahkan tetap mengikuti bersama dengan kita untuk melayani Tuhan dengan doa setiap hari, menikmati kenikmatan rohani ini bersama-sama, membangun diri oleh Tuhan dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan. Dan kami tetap mengharapkan doa dan bantuan Anda, setidaknya bantuan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.